Ini waktu yang sama sekarang. Ada orang yang lagi maksiat, ada orang yang lagi lupa ke Allah, ada orang yang lagi lalai, ada orang yang lagi tidur. Alhamdulillah kita takdirnya di masjid nyari ilmu, siap-siap sholat. Ini nikmat besar. Tidak semua orang dapat nikmat seperti ini. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai yang maha menatap, jadikan hanya ridhomu yang kami cari, jadikan hanya keridhoanmu yang kami rindu. Jangan biarkan dunia berikut isinya menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan amarah membinasakan kami. Ya Allah, cukupkan hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Haikal. Ilmunya banyak, semoga manfaat. Baik, apa kabar jamaah sekalian? Siap-siap kalau ini pertemuan terakhir kita ya. Siap-siap saja, karena tidak tahu kapan ajal menjemput dan tidak tahu rencana Allah lainnya. Baik, kita buka halaman nomor 215 ya. Oh, no, 214 dulu ya. Pardon. Kitab Al-Hikam pasal 214 pada halaman 156. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'adalu. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang sukar diobati. Jadi setan itu lemah, kendaraannya adalah nafsu. Makanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu paling mudah ditipu setan. Setan itu lemah, tapi orang yang diperbudak nafsu lebih lemah lagi, sehingga dia mudah sekali diperdaya. Dari mana nafsu ini? Nafsu memang Allah yang menciptakan pada diri kita. Kita pun tidak tahu kenapa kita punya nafsu. Yang jadi masalah adalah yang menuhankan nafsu. Sama seperti harta. Harta sudah ada di dunia ini dan tidak ada masalah dengan harta. Mau kaya mau miskin tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah menuhankan harta. Bisa dipahami? Seperti punya suami, tidak ada masalah dengan punya suami. Yang jadi masalah adalah menuhankan suami atau menuhankan istri. Sama dengan nafsu juga. Kalau nafsu dipakai benar, jadi amal soleh. Tapi kalau nafsu dituhankan, jadi amal salah. Nafsu itu ciri khasnya adalah tidak menyukai apa yang Allah sukai. Contoh nih, kira-kira nafsu sukanya kita tahajud atau tidur?
Nafsu sukanya kita baca Quran atau baca WA? Kenapa tertawa? Menjiwai. Nafsu sukanya kita kalau tahajud baca Ar-Rahman atau Inna Atoina? Kira-kira nafsu sukanya kalau Ramadan imamnya bacaannya panjang atau yang ringkas? Sudah terjawab kan? Betapa kita itu diperbudak oleh nafsu. Itu menganggap bagus sesuatu yang jelek. Pacaran menurut nafsu bagus, padahal dari pacaran inilah bisa menghasilkan aneka dosa lainnya. Nafsu, kalau nafsu itu menggampangkan resiko. Jadi orang yang nafsu itu, dan nafsu itu tidak bisa lama lagi, cuman sebentar enaknya. Yang deritanya adalah lama. Seperti nauzubillah ya, orang yang tergelincir berbuat zina, tidak bisa lama tuh kesenangannya. Yang lama itu adalah dosanya. Ada anak SMP tergelincir berbuat dosa, sebentar sudah itu hamil. Penderitaannya panjang lebar itu. Lalu karena baru kelas 2 SMP perempuannya, lalu melahirkan. Organ tubuhnya belum siap, terjadilah kerusakan. Bayinya juga tidak siap diurus, tidak siap pengurus, panjang lebar, hanya untuk kesenangan nafsu. Makanya kita harus waspada nih dengan nafsu kita ini. Tidak punya nafsu tidak enak juga. Tidak nafsu makan, tapi diperbudak nafsu lebih menjadi petaka. Jadi yang tepat itu adalah menempatkan nafsu di tempat yang semestinya, dengan niat dan cara yang benar. Coba sambungkan tangan begini semua. Dah, angkat tinggi. Oh, yang tinggi. Alhamdulillah, enak. Enak tidak? Ulangi ya, sekali lagi ya. Tinggi, bengkokkan ke kanan. Pak, kanan yang mana, Pak? Kiri. Angkat. Bagaimana, enak? Kita ulangi 100 kali ya. Apa maksudnya? Enak itu sedikit dan sebentar. Betul? Mau tahu yang lama enaknya? Syukur. Makanya kalau ngejar-ngejar kesenangan enak tuh, kalau tidak di jalan Allah pasti jadi masalah. Kalaupun diperbudak juga pasti jadi masalah. Duren enak tuh sedikit dan sebentar. Makan duren 1 karung, dia akan jadi karung yang kedua. Es krim enak itu sedikit dan sebentar. Silakan makan es krim 1 drum, pasti jadi masalah. Makanya jangan silau kepada yang kita anggap enak. Ingat saja bahwa yang enak lama itu adalah syukur. Kalau orang bersyukur lama. Makanya salah satu merontokkan diperbudak nafsu adalah mensyukuri yang ada. Kali ini saya akan lebih banyak membahas syukur ya. Tapi sebelumnya hati-hati dengan keinginan. Keinginan itu lebih banyak karena nafsu. Sebetulnya yang harus kita perjuangkan adalah keperluan, bukan keinginan. Jam tangan, keperluannya apa? Jawab. Waktu.
Waktu atau merek keperluannya? Hah? Serius? Kalau merek mahal, merek bagus, mahal karena ingin, karena perlu. Nah, gitulah. Sudah bisa membandingkan, ya. Jadi ada ingin, ada perlu. Celakanya yang disukai nafsu itu adalah ingin. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, dia pasti akan mencuri waktu kita secara dramatis. Misalkan kita menginginkan sebuah barang, HP lah, HP baru, atau sepeda bagi yang senang goes, atau bagi ibu-ibu mungkin tas, ya, atau mukena, atau apalah barang. Itu bisa kepikiran siang malam tuh, termasuk dalam sholat tentu, ya. Allahu Akbar, itu tas keren banget, Allahu Akbar, tapi harganya ampun, Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar, uang mukanya dari mana? Allahu Akbar, tapi yang ini aja jual setengah harga. Allahu Akbar, sisanya minta ke suami. Allahu Akbar, tuntas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahagia. Bayangkan dia sudah menggadaikan hubungan terbaik dengan Allah dalam sholat, tuh dengan keinginan. Betul? Bahayanya ingin bisa gitu tuh Pak. Dan kalau sudah ingin tuh gampang semua. Pokoknya harus ada saja. Harganya mahal. Jadi penting. Tidak mikir susah cari uang, tidak mikir orang miskin, tidak mikir orang kelaparan, tidak mikir orang yang dililit hutang. Udah gak kepikir. Yang kepikir apa yang dia inginkan. Dan tidak mikir hisab nanti di akhirat. Siang malam kepikir. Tiap hari buka internet online untuk mencari referensi. Terus saja jadwal baca Quran hilang, jadwal untuk tahajud karena bangun pagi harus online, dia mencari yang dia inginkan. Kenapa senyum? Menjiwai ya. Terus jadwal sholat sunnah hilang, jadwal zikir hilang, jadwal ngaji hilang. Karena itu dia telepon ke sana sini demi keinginannya. Luar biasa perjuangan demi keinginan. Perhatikan ini nafsu tuh ya. Sekarang dapatlah yang kita inginkan. Berapa lama itu suka dengan keinginan itu? Gak akan lama. Sebentar aja happy. Sesudah itu simpan. Tinggal cicilannya yang lama. Udah gitu lihat yang lebih bagus, kecewa. Aduh, kenapa yang ini? Begitulah nafsu. Dan itu berulang. Kita akan terus. Jadi hidup kita tuh tidak pernah menikmati apa-apa. Karena sibuk dengan keinginan. Itu nafsu. Nafsu itu seperti air laut. Makin diminum, makin haus. Yang paling nikmat dalam hidup ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Sepatu, perlunya apa? Sepatu kan perlunya alasnya wajar, ukurannya pas, nyaman dipakai, aman dipakai, benar? Kenapa ada sepatu yang sangat mahal? Nafsu atau perlu atau nafsu? Makan. Keperluan kita tidak banyak. Apalagi yang sudah senior. Mau makan durian? Kolesterol. Ini emping, asam urat ya. Kalau sudah senior, makan dikit. Sebetulnya yang kita perlukan dengan yang kita inginkan beda. Banyak orang yang makan itu karena lapar mata. Aduh, ini enak, kata mata. Makanya ambil, cocolkan ke sini. Ada yang lapar hidung. Ini mah
Jambar roti nih. Aduh, nasi goreng jambar roti nih. Ambil, lap ke sini nih. Ada yang lapar lidah. Lidah tuh cuman segini. Lewat segini dia nggak tanggung jawab. Harusnya kita makan tuh karena perlu. Saya perlu sayuran. Saya tidak makan banyak daging. Kenapa? Karena saya bukan harimau. Gigi saya antara taring dengan geraham. Jumlahnya juga banyakan geraham. Lagian daging tuh mahal. Cocok dengan gigi ya. Kalau orang makan karena perlu, bukan karena ingin, insya Allah sehat. Benar? Tapi kebanyakan kita nyari ke sana sini. Hanya memuaskan keinginan, bukan memuaskan keperluan. Nah, nafsu tuh adanya di keinginan, sedangkan akal sehat adanya di keperluan. Setuju? Halo? Ini salah satu teknik bersyukur. Masih ingat bahwa semua karunia, ini karunia dari Allah. Ini belum jadi kebaikan. Belum bisa kita nikmati kecuali dengan syukur. Orang yang tidak tahu syukur, lihat air ini, kurang anget nih. Aturan pakai teh manis, atulah. Teh manis, coba pakai madu manisnya, aman tuh gulanya. Ya, terus we ngomel. Siapin teh, mana nggak ada pisang goreng. Kopi dengan pisang goreng kan bagai malam berbintang, ini nggak berbintang. Kasih pisang goreng, kenapa kecil-kecil? Sambil habis. Jadi apapun yang ada tidak jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Dan hebatnya syukur, selain yang ada jadi kebaikan, yang belum ada ketarik. Makanya hidup itu bagusnya banyak syukur. Satu syarat syukur adalah hati. Hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Harus. Jadi kalau kita dapat uang dari suami, misalkan ibu harus yakin ini rezeki dari Allah lewat suami. Anak lahir, ini Allah yang menciptakan anak lewat ibu. Pangkat naik, Allah yang menaikkan pangkat lewat manajemen. Sakit sembuh, Allah yang menyembuhkan lewat dokter, lewat obat. Senantiasa harus yakin bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun, nikmat yang ada hanyalah milik Allah, dari Allah. Jelas? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Surat An-Nisa 79. Kita harus mulai sekarang tidak melihat sumber karunia bentuk apapun, besar, kecil, sedang, halus, kecuali Allah yang punya. Ingin tenang, siapa yang bisa menenangkan? Saya sih tidak menuntut menjawab ya. Tapi asa gimana gitu, pertanyaan sederhana, diam aja. Ingin tenang, siapa yang bisa menenangkan? Syariatnya macam-macam, lewat kucing, ada yang dengan kucing tenang, ada lewat pemandangan. Tapi kita harus tahu yang menenangkan tuh Allah. Ingin sehat, siapa yang menyehatkan? Syariatnya lewat olahraga, lewat vitamin, lewat makanan sehat. Tapi kita harus yakin tidak, yang menyehatkan itu Allah. Tidak boleh ini multivitamin dahsyat, baru lihat aja sudah terasa energinya. Mau masuk saja mulut sudah menganga.
ditelan powerful. Ini obat dahsyat, tidak boleh. Ini obat hanyalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang menyehatkan. Hanya Allah yang menyembuhkan. Ya Rabb, semoga ini jadi jalan darimu, saya lebih sehat. Bismillah. Itu syukur. Makanya jangan bersandar kepada siapapun, apapun selain ke Allah. Itu awal syukur. Makin bersandar kepada selain Allah, makin tidak tenang. Ini sudah sering kita bahas. Halo? Ibu berharap dari suami, yakin tidak akan tenang. Berharap dari Allah, tenang. Berharap dari atasan, tidak tenang. Berharap dari Allah, tenang. Berharap dari pembeli, tidak tenang. Berharap dari Allah yang menggerakkan pembeli, tenang. Gitu. Berharap dibahagiakan oleh anak, nelangsa. Berharap dibahagiakan Allah, pasti bahagia. Allah tahu siapa di antara hambanya yang bersandar ke makhluk, yang bersandar ke Dia. 2. Afdhalud du'a alhamdulillah. Kunci syukur yang kedua adalah lisan. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan, ala kulli hal. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Ayo, alhamdulillah. Maksudnya ayo kita nyebut alhamdulillah ya. Bangun tidur, ingat nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Alhamdulillah saya ada. Dan kalau nggak diciptakan tidak ada. Dan nikmat diciptakan jadi manusia. Kita dengan pohon sama-sama tidak memilih. Kalau Allah takdirkan kita jadi pohon, misalkan pohon apa? Pohon labu udah kecil, buahnya berat. Itu sama dengan kita, dia tidak pesan jadi pohon. Nyamuk. Mata lihat nyamuk, ini ciptaan Allah. Kita harus tahu, kita dengan nyamuk itu sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak milih. Makanya kalau lihat nyamuk, ya Allah alhamdulillah, saya jadi orang. Kalau saya jadi nyamuk, nyari nafkah aja terancam jiwa saya. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika mencari nafkah. Lagi makan gak tenang, terancam. Berapa banyak nyamuk yang syahid ketika sedang makan. Udah makan, udah berat tuh, tangki penuh, diburu hadirin. Berapa banyak tembok merah, kaki merah, baju merah gara-gara, ya kan? Ya Allah, alhamdulillah Engkau perlihatkan nyamuk supaya saya syukur. Lihat kambing, kambing dengan kita sama. Tiap tahun dia terancam, ya enggak? Apalagi kalau sudah dibariskan, dikasih makan banyak, dikasih kalung nomor, aduh, gak terbayang kalau kita dikalungin gitu ya. Nah, itu syukur. Nikmat penciptaan jadi manusia. Kemudian nikmat kelengkapan. Allah ngurus. Nikmat penciptaan, nikmat pengurusan. Diurus kita oleh Allah. Tarik nafas. Gratis, lancar, tidak sesek, betul? Itu nikmat. Kedip. Nikmat dari Allah tanpa harus kita pikir. Komposisi air mata, ini pengurusan. Tidak kurang, tidak kelebihan. Gimana kalau kelebihan air mata? Kita harus air ludah, gigi, lidah, kompak. Tanpa kita urus, benar? Coba kalau air ludah kebanyakan. Tidak ada wibawa. Ibu-ibu pakai mahkota gitu, ngaca gitu. Serius.
jantung berdetak, paru-paru, ini sekujur tubuh ini. Oh iya, beberapa waktu yang lalu mengevaluasi keadaan jantung di USG. Aduh ya Allah, takdir di USG sehingga melihat jantung ini berdenyut. Ya Allah, inilah ciptaanmu yang semenjak saya hidup terus berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak mengenal lelah, tidak pernah overacting, tidak meminta apapun. Betul? Mengalirkan darah. Semua tubuh ini, kita tidur, dia kerja, kita main, dan kita maksiat pun dia pasti sedih. Halo ya Allah, saya alirkan darah dipakai maksiat. Kalau jantung boleh milih, pas maksiat berhenti. Berapa banyak yang berhenti lagi maksiat ya? Halo? Ingat yang bapak-bapak malam-malam keluar dari rumah jam 10, kemudian dia cari waria, kemudian dia berbuat dosa di semak-semak dengan waria. Jam 11 malam ada yang jemput, malaikat maut, syariatnya jantungnya berhenti, aib kemana-mana. Telah mati Bapak Fulan sedang berzina dengan waria di semak-semak, padahal beliau wakil ketua sebuah organisasi besar. Kenapa dia dimatikan begitu? Ya kalau kata Ibnu Umar, orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Orang yang biasa berbuat maksiat itu kan dua pilihannya, dibuka waktu dia berbuat maksiat atau dimatikan ketika dia berbuat maksiat. Jadi saudara kalau lagi berbuat maksiat, ingat saja dua itu. Satu, Allah memberi jalan, terbuka aib. Kalau terbuka pasti terbuka, tidak ada yang bisa menghalangi. Atau dimatikan lagi bikin dosa. Ini paten ini, bisa membuat kita berhenti berbuat dosa. Maka Bu, kalau suami pergi keluar kota ya, bekali bungkusan kain kafan supaya dia sadar. Nikmat apalagi selain nikmat penciptaan, normal, jantung ini. Dan kalau ada yang kurang-kurang dikit itu ya. Kalau ada tangan tidak bisa bergerak, lihat yang bisa bergerak lain. Jangan sampai kita kecewa dengan tubuh yang Allah ciptakan karena ada yang tidak cocok. Keriput, nggak apa-apa keriput. Sesuka Allah, masa ibu mulus terus, nanti ketukar dengan bayi, ya terima jadi tua. Nikmati jadi tua itu. Uban tubuh itu dinikmati, jangan dicemaskan, karena itu Allah yang menumbuhkan. Ya, halo, syukuri tubuh ini. Ada lagi nikmat lain, nikmat adanya orang di sekitar kita. Alhamdulillah ada orang tua, itu nikmat, gerbang pintu surga. Alhamdulillah ada suami bagi yang punya suami. Yang tidak punya suami, belum punya, nggak usah. Saya pakai nggak punya suami, kan ada orang tua, ada teman, ada tetangga. Syukuri yang ada, jangan mikir yang nggak ada. Udah jelas belum ada suami, dipikirin tuh gimana. Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Teman saya mah udah nikah, dan ngomong gitu nggak akan menghasilkan jodoh. Kalau menghasilkan kufur nikmat. Harusnya mumpung lagi sendiri, bisa maksimal ibadah, bisa maksimal tahajud, bisa maksimal memuliakan orang tua, bisa maksimal berkhidmat untuk umat. Benar? Cari hikmahnya. Punya anak, keberantakin rumah, alhamdulillah anak teh sehat. Dan kalau anak berbaring terus, nggak akan memberantakin. Tembok digaris-garis, alhamdulillah anak teh kreatif, tangannya bisa nulis.
walaupun di tembok. Coba mau nggak punya anak yang berbaring, nggak bisa nulis, dia aja di ruang tamu. Jangan marah anak berantakin itu, syukuri, berarti anaknya sehat, normal, benar, dan punya anak. Berapa banyak orang yang merindukan di rumahnya ada anak kecil. Jangan dimarah-marah anak ya Bu, nanti diambil oleh Allah, ibu sedih. Suami ngorok, syukur, berarti punya suami. Tapi dia ngorok, berarti hidup. Ya. Cari apa yang bisa disyukuri ya hadirin. Punya teman, punya guru, itu dinikmati betul dengan rasa syukur. Kehadiran manusia, tapi itu ada yang sebel sama saya, syukuri, bukan kita yang sebel ke dia. Tapi dia nipu ke saya, syukuri, bukan kita yang nipu ke dia. Ada seorang yang suaminya pemarah, bersyukur istrinya. Kenapa? Bukan istrinya yang jadi pemarah. Syukur adanya manusia di sekeliling kita. Kebayang kalau kita di gurun sendirian, padang pasir sendirian. Syukuri Allah memberikan kemudahan dunia ke kita. Nih kacamata. Aduh, kalau saya nggak pakai kacamata, repot saya karena selindris. Tuh, alhamdulillah. Jarang kita mensyukuri ini sebagai karunia Allah. Allah tahu mata kita selindris, minus, plus, kasih kacamata. Berapa banyak yang minus, plus, tidak punya kacamata. Lihat jam tangan, alhamdulillah. Oh, dengan kacamata ini saya bisa baca Quran. Dengan kacamata saya bisa lihat anak-anak. Dengan kacamata saya bisa jalan normal. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pemberian dari Allah supaya nambah syukurnya, lihat manfaatnya. Jangan alhamdulillah punya jam, nggak cukup. Alhamdulillah saya punya jam tangan, saya bisa menunjukkan waktu tepat, waktu sholat diingetin, ada untuk ukuran detak jantung. Alhamdulillah punya kendaraan, dengan kendaraan saya bisa ke pengajian. Makin banyak rangkaian karunia yang kita pikir, makin syukur. Halo? Jangan banyak mikirin yang nggak ada. Udah nggak ada dipikirin, sedih. Duh, coba kalau saya punya anak, udah syukurin. Belum punya anak, belum tentu kuat loh punya anak. Waktu haji, umroh, ada yang menangis di sini. Di sebelah kanan nangis, kiri nangis. Yang kanan nangis minta anak ke Allah. Yang ini juga nangis, anaknya 4 atau 5 nakal semuanya. Merasa teraniaya oleh anaknya. Mau yang mana coba? Anak soleh. Ya, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Jalan kaki, alhamdulillah. Pas duduk, alhamdulillah bisa duduk. Banyak yang tidak bisa duduk. Punya sendal, alhamdulillah punya sendal. Syukurin. Dan itu sangat diketahui oleh Allah. Dan awalnya adalah dikasih bahagia. Tapi kalau sudah kurang syukur, nafsu aja. Benar? Halo, banyak nggak sih karunia Allah nih? Syukur atuh hadirin. Bisa ngomong aja syukur. Tuh, bisa ngangguk itu syukur. Wah, ini susah loh nganggukin itu. Kalau sekali gini nggak bisa ngangkat lagi, repot. Kalau ngangkat terus nggak cengklak ya. Nah, ketawa itu nikmat tuh. Berarti otaknya normal, telinga normal, syaraf normal. Gimana kalau nggak bisa dengar? Saya lucu, diam aja saudara ya. Gimana kalau otaknya delay, lucunya sekarang, ketawanya nanti. Masya Allah. Syukuri kalau bisa tiap hari tulis di HP atau di kertas ya 10 karunia yang Allah berikan. Berikut manfaatnya. Iseng aja tulis. Alhamdulillah saya punya ini. Dengan ini saya, alhamdulillah saya sudah pernah umroh saya bisa. Terus aneh tapi nyata, orang yang senang sekali mengingat karunia itu jadi bahagia dan jadi sehat dan ditambah karunianya oleh Allah. Yang ketiga, supaya jadi ahli syukur adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Jangan lupakan ini.
kebiasaan mengingat kebaikan dan jasa orang, kebiasaan kita merenungkan kebaikan dan jasa orang, itu adalah kebiasaan ahli syukur. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelah, enggak. Kenang tiap ketemu orang tuh jasa baiknya, dan itu nikmat aja ke hati. Dan jangan hanya mengenang, ucapkan terima kasih dengan doa jazakallah khair atau jazakillah khair, dan balas kalau bisa. Bu, iya, berterima kasihlah. Kan ada anak kecil dikasih oleh neneknya, oleh cucu, Nina uang, cuman segini nek, kenapa kamu berkata begitu? Dapat contoh dari mana? Ibu kan kalau dikasih bapak, gini pak. Hati-hati hadirin. Jangan sampai mikirin yang tidak ada, membuat kita kufur nikmat. Boleh mikir, boleh, tapi jangan sampai menghilangkan karunia. Misalkan ada jerawat di hidung, boleh lihat, boleh, tapi jangan lupa hidung kita. Ya, jangan dunia ini hanya jerawat. Kan biasanya kalau ada jerawat, jerawat, kenapa jerawat ini tumbuh lagi? Hidung nggak disyukurin, mata nggak disyukurin, bibir nggak disyukuri, semua nggak disyukuri, jerawat aja siang malam yang dipikir. Seakan-akan dunia ini hanya sebuah jerawat. Kufur nikmat. Halo? Mikir apa ini? Syukuri hadirin. Aduh, punya rumah. Banyak orang tidak punya rumah sama sekali. Jangan lihat rumah yang lebih gede, rumah kita jadi kecil. Makanya jalan-jalan yang bagus itu adalah ke perumahan yang sempit, kumuh, diganggang, supaya pulang ke rumah tuh jadi gede rumah kita. Jalan-jalan ke penjara gitu ya, masuk ke dalam, diam di sana supaya lapang. Serius, jalan-jalan ke ruang gawat darurat di rumah sakit, lihat yang berbaring. Nanti kita bersyukur kita sehat. Ini serius hadirin. Kita masalahnya jalan-jalan lihat pameran mobil yang bagus. Atuh lihat mobil kita jadi jelek. Sebelum berangkat bagus, tapi sesudah pameran jadi jelek. Nonton TV iklan, coba Bapak nonton iklan wanita muda lucu-lucu, nengok istri. Sebelum nonton mah masih muda istrinya, sesudah nonton jadi tua. Salah pembanding. Makanya kalau pulang kantor mampir ke rumah jompo, baru pulang ke rumah. Lanjut. Bang, saya pinjem motor. Buat apa? Anak saya mau ke puskesmas, saya harus nganter. Ya boleh. Tiba-tiba yang janjinya pada zuhur, isya baru dipulangin. Gak bilang-bilang. Itu juga nyender motor tuh di pagar, bensin habis, motor kotor, spionnya juga nggak ada. Pinjemin lagi nggak? Kapok. Bandingkan dengan begini, bang pinjam motor, ya ternyata yang tadinya pada zuhur jam 11:30 sudah balik tuh motor, bersih motornya, dicuci dulu pakai sampo mengkilat. Pas lihat bensin, waktu pinjam 1/4-nya full tank sekarang. Lihat oli digenti. Coba, apa kata saudara? Jangan suka ragu-ragu lah ya. Kalau mau pinjam apa-apa bilang aja, sok aja. Benar? Itulah orang yang tahu balas budi. Bu, saya pinjam cobeknya ya. Buat apa ini, suami saya pengen karedok, 2 hari nggak dikembaliin cobeknya.
Pas pulang juga kotor, retak lagi, dan mutunya ngecilin. Apa ngomong apa ibu? Mau minjemin lagi atau kapok? Gak tahu terima kasih, kufur nikmat. Bandingkan dengan yang ini. Pada zuhur datang si ibu ngembaliin, bersih sekali cobeknya tuh, coetnya tuh ya, disikat kayaknya. Dan mutunya juga pakai pita lagi. Bu makasih nih coetnya, makasih banyak. Dan ini sekedarnya lumayan, masih satu lodor besar pak, karedok, fresh itu karedoknya tuh ya, kelihatan. Si sayurannya segar, terus di atasnya ada emping 5 tuh ya. Terus di sini ada bawang goreng kering, di sini kerupuk udang, gitu ya. Halo. Ayo ibu ngomong apa? Ngomong apa? Jangan suka ragu-ragu kalau ada keperluan. Mau panci, mau fresh stock, mau kulkas. Berterima kasih hadirin. Sing nikmat berterima kasih. Ya, saya pernah ketemu seorang pengurus pengajian selama di sana. Pas pulangnya itu begini, terima kasih, jazakallah khair, terima kasih. Saya sampai bengong, ya Allah, ternyata terima kasih itu ada bobotnya. Saya sampai terharu kok, terima kasih ya, makasih. Sampai kagumnya itu saya dapat ilmu betapa terima kasih itu beda-beda. Kalau pakai hati itu dalam ke sini tuh, jadi rasanya ini orang baik sekali gitu. Pengen lagi untuk membahagiakan majelis taklim sepuh itu. Kita makasih, saya anaknya. Hey, thank you man. Makasih ya. Kenapa nggak pakai berbobot dengan tambah doa? Benar? Kamu makasih banyak ya. Termasuk minta maaf juga gitu. Saleh kata maafin aja, maafin. Nggak ada hatinya. Pegang tangan. Saya mohon maaf ya, maafkan saya. Bisik, bertenaga, betul? Berterima kasih juga begitu. 4. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah, itu syukur. Jadi kening, Allah kan nyiptakan kening. Gimana nih supaya enak pikiran kita? Sujud. Ambil wudu, sholat, makin berkualitas sujudnya, jamin makin tenang hidupnya. Mata, syukurnya gimana? Mata, syukurnya bagaimana? Jangan bikin emosi dong hadirin. Saya lagi belajar sabar. Kalau pertanyaannya suruh menguraikan tafsir Quran, baru diam. Mata syukurnya bagaimana? Melihat yang baik, jaga pandangan. Saya tidak mengerti kenapa undangan itu semua orang harus dandan, ya. Katanya ibu-ibu dandan untuk suami. Tapi ke undangan suami orang dandannya luar biasa. Pulang dari undangan giliran dengan suami sendiri dibuka, dibongkar itu. Hati-hati, jaga pandangan. Kenapa ya kok saya sholat tidak khusyuk? Pandangan tidak terjaga. Kenapa munajat tidak nikmat? Pandangan tidak terjaga. Kenapa Quran susah hafal? Pandangan tidak terjaga. Jangan menganggap remeh pandangan. Makin dijaga makin bersyukur. Lihat yang halal, yang baik. Makanya saya senang nih kalau yang barisan-barisan depan tuh kesepuhan semua, itu lebih aman. Ya, nanti mah dipakai peraturan 60 tahun ke atas barisan depan ya. Makin muda makin belakang sana demi keamanan syukuran mata.
Makin banyak baca Quran itu syukur. Tunanetra tuh berat sekali untuk menghafal Quran. Ya. Mulut syukurannya gimana? Banyak berzikir, bukan banyak ngobrol. Tidak penting ngobrol tuh, yang penting obrolan yang jadi zikir. Makin banyak ngobrol tuh sebetulnya makin tidak bahagia, hadirin. Karena banyak ngobrol tuh, ini dengar ya hadirin, ngobrol itu aslinya sih ngebeberkan aib. Kalau kita diam, kita tidak begitu dikenal. Tapi ketika kita mulai ngobrol, itu kita mulai ngebuka aib-aib kita, kesombongan kita, riya kita, ujub kita, kedengkian kita. Itu keluar waktu ngobrol tuh. Kebohongan kita. Lagi diam nggak ada yang tahu. Bagaimana menurut pendapat ibu? Begini ya. Saya kan ini seorang yang sudah berpengalaman keluar. Waktu haji saya yang kelima kali ya. Saya lihat itu yang mabrur tuh hanya saya aja waktu haji. Dan waktu saya nyium Hajar Aswad ya, itu minggir orang-orang tuh. Saya cium dan dia membalas ciuman saya. Ngarang, bohong ya kan. Tapi kan yang lain ada yang haji juga Bu. Dia sih hajinya itu haji kepepet gitu. Nyicil lagi dia hajinya. Takabur, betul? Waktu diam tidak ketahuan. Bagaimana Bu tentang anak-anak ibu? Alhamdulillah anak-anak saya itu ya, karena saya mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Dan selalu saya doakan, alhamdulillah doa saya itu mustajab ya. Lagian pula kan saya tiap tahajud, terus. Waktu dia mah aman. Menurut ibu pemerintahan sekarang bagaimana? Harusnya saya yang jadi presiden. Ayo, makin error saja. Jangan menganggap enteng ngobrol hadirin. Mulut ini tidak dirancang untuk banyak bicara, tapi diperintahkannya untuk bicara baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hati-hati nih Bu. Kenapa ibu? Ya bapak juga. Tapi ibu-ibu lebih mudah ngobrol ya, karena stok kata-katanya lebih banyak. Punya jabatan sebagai syukur, gunakan perusahaan ini mendekat ke Allah. Semua karyawan, direksi, manajer, TBM, sholat tepat pada waktu, berjamaah di masjid. Ini aturan. Karena order itu yang ngasih Allah. Yang atur lalu lintas rezeki itu adalah Allah. Kita bekerja adalah menunggu waktu sholat. Tolong dicamkan ini kepada semua menteri. Misal gitu saya pemimpin. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Dan semua jajaran one day one juz. Satu hari satu juz. Minimal. Standar. Yang belum bisa ngaji segera belajar. Yang tidak tertarik dengan aturan ini harus tertarik. Yang mendatangkan keberkahan bukan kepinteran, melainkan kedekatan dengan Allah. Tidak penting bagi kita perusahaan kita dianggap maju oleh manusia, tapi hina di sisi Allah. Yang penting perusahaan ini berkah. Senin Kemis rapat. Karena waktu itu waktu saum. Irit. Tiap hari sedekah. Setiap karyawan semua istighfar minimal 1000. Itu syukuran tuh. Gara-gara kerja di perusahaan jadi saroleh. Omset tidak begitu besar. Untung tidak begitu besar, gaji tidak begitu besar, tapi pahalanya sangat besar. Gara-gara kerja di perusahaan kita, suami jadi baik, anak jadi baik, istri jadi baik, itu syukuran. Enggak penting kok banyak uang, yang penting berkah. Uang banyak, tapi hati miskin, tidak barokah, sengsara. Hadirin,
Saya merasa berkejaran dengan waktu nih. Jam berapa? Azan duhur 11.36. Alhamdulillah. Satu, hati yakin semua nikmat dari Allah, jangan berharap dari siapapun kecuali ke Allah. Yang kedua, puji Allah dalam segala keadaan, termasuk yang termahal adalah nikmat iman. Jangan lupakan itu. Ini waktu yang sama sekarang. Ada orang yang lagi maksiat, ada orang yang lagi lupa ke Allah, ada orang yang lagi lalai, ada orang yang lagi tidur. Alhamdulillah, kita takdirnya di masjid, nyari ilmu, siap-siap sholat. Ini nikmat besar. Tidak semua orang dapat nikmat seperti ini. Betul? Kalau nanti keluar negeri, lihat orang begitu banyak yang non-Islam, kita harus syukur diberi hidayah oleh Allah. Jadi jangan menghina dan meremehkan, kecuali syukuri. Nikmat termahal adalah nikmat iman. Masya Allah. Hadirin sekalian, tinggal 4 menit lagi. Apa yang bisa saya katakan? It's time to say goodbye to you. Gak apa-apa. Mudah-mudahan kalau nanti suatu saat ada takdirnya, saya bisa ngumpul lagi di sini. Kalau tidak ada takdirnya, mudah-mudahan nanti yang membawakan acara di sini lebih baik dari saya, ya. Minta maaf kalau selama ini tidak sebanding antara semangat Bapak Ibu mencari ilmu dengan ilmu yang bisa diberikan karena banyak keterbatasan. Tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Rabb, agar hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak pernah merasakan sendiri karena merasa ditemani olehmu. Hati yang merasa aman karena selalu merasa dijaga olehmu. Jadikan hati ini hati yang sibuk bersamamu. Jangan pernah biarkan hati ini berharap kepada siapapun ya Allah, selain hanya berharap padamu. Jangan biarkan diri kami dicekam takut jauh dari siapapun selain takut jauh darimu. Ya Allah, jangan pernah ada yang mempesona dalam hidup ini selain pesonamu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu. Doa ya Allah yang maha mendengar. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi atas karuniamu. Jadikan saat-saat yang kami lalui saat-saat penuh rasa syukur. Ampuni begitu banyak nikmat yang tiada kami syukuri. Ampuni begitu banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Astagfirullah. Ya Rabb, indahkan hati kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami jalani. Jadikan hati ini senantiasa ridho dengan ketentuan-Mu, berbaik sangka kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, salat yang khusyuk. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami, dunia, kuburnya, akhirat. Jadikan sisa umur ini bisa mengantarkan keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk menembus segala dosa dan kesalahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran
wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah. Ya Fatah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit. Ya Syafi, berikan nikmat, berikan kelapangan rizki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Karuniakan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Ya Allah, berkahi negeri kami ini. Bimbing para pemimpin yang Kau takdirkan menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang dapat membimbing kami di jalan yang Kau ridhoi. Persatukan para ulama, bimbing para umaro, berkahi para agnia, ijabah doa para duafa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.